bisa ditindaklanjuti dengan ngopi bareng gitu ya. Atas peran serta dukungan dari teman-teman semua, atas izinnya ya, dengan mengucap alhamdulillah, dengan mengucap basmalah, mari kita buka bersama acara webinar online ngobrol bareng ya, seri 4 bisnis model kanvas bagaimana selanjutnya ya. Hari Kamis tanggal 9 September 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi atas sambutannya. Semoga bisa menambah semangat kita untuk mengikuti pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan buka dulu dengan doa bersama. Memohon agar Tuhan Yang Maha Esa memberkati kegiatan kita pada siang hari ini dengan kelancaran, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki acara utama, demi kelancaran kegiatan ini, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib selama kegiatan ngobar ini berlangsung. Tata tertib. Peserta diharapkan dapat join tepat waktu. Nama peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Peserta diharapkan berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mikrofon selama proses webinar berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand. Peserta baru diperkenankan berbicara setelah dipersilahkan oleh host. Sebelum mengajukan pertanyaan, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan institusi asal. Selanjutnya, pertanyaan mohon disampaikan secara ringkas. Mengingat waktu yang terbatas, maka host akan mengatur pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita masuk ke inti acara, akan kami sampaikan dulu ada satu hal yang ada baiknya kami informasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan narasumber kita yang sedianya akan menyampaikan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Joko Sutrisno, yang dikarenakan satu dan lain hal, maka beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini, sehingga susunan acara pada pagi hari ini narasumbernya akan berganti menjadi sebagai berikut. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Fendi Wijarwanto. Beliau merupakan koordinator Teaching Factory SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Beliau pada sesi pertama akan memberikan paparan tentang seperti apa bisnis model kanvas pendidikan vokasi. Selamat pagi Pak Fendi. Selanjutnya narasumber kita berikutnya adalah Bapak Alfonsus Aristateva, salah satu konsultan Teaching Factory PT Admibisdek yang saat ini juga merupakan CEO PT Sentra Solusi Automa. Beliau akan berdiskusi bersama kita pada siang hari nanti pada sesi kedua dengan pokok bahasan studi kasus analisa BMC dalam operasional di sekolah. Selamat pagi Bapak Alfons. Dan yang terakhir adalah Ibu Lili Muflika, Sarjana Pendidikan.
Beliau adalah Kepala Program Keahlian SMK NU Banat Kudus. Pada sesi kedua, kita akan berjumpa dengan Ibu Lilik Muplika. Pada siang nanti, Bapak Alphonse juga akan ditemani oleh Bapak Fendi dan Ibu Lili, men-sharingkan tentang bagaimana proses penyusunan DMC dan melakukan analisa bagaimana selanjutnya. Demikian Bapak Ibu narasumber yang akan hadir pada ngobar kita kali ini. Selanjutnya, selamat pagi Bapak Fendi. Pagi, selamat pagi Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, tim dari Admin Fisdek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Fendi Wijarwanto. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak Fendi. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta ngobras ya. Ngobras. Tadi apa Pak Edi ya? Ngobrol santai atau ngopi juga bisa ini Pak Edi, ngopi santai. Karena ngopi sendiri-sendiri Mas. Ini kalau ngopi nikmat ini, karena peserta ini banyak ini, ada yang dari Aceh, saya lihat Pak Asmi ini dari Aceh, SMKN 2 Lok Sumawe. Wah, kopi Aceh pasti mantap ini kan. Nah, sekaligus kita akan juga berdiskusi bersama-sama Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Fendi Wijarwanto, mungkin nanti sudah dikenalkan juga oleh moderator. Pada pagi hari ini, Ibu Bapak sekalian, peserta webinar, kita akan bersama-sama ngobrol, bercerita bersama-sama tentang bisnis model kanvas, begitu ya, atau BMC. Ini peserta kita luar biasa ini, ada banyak sahabat-sahabat saya, Pak Joko Purnomo dari SMKN Bumi Jawa, Pak Asmi dari Lok Sumawe, ada Pak Alba dari SMKN 7 Semarang. Wah, banyak sekali. Saya sungguh sangat senang sekali kita bisa bertatap maya pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Izin untuk share screen, moderator. Saya akan menampilkan, mudah-mudahan layar saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Share screen saya. Nah, ini adalah pada pagi hari ini sampai nanti kita jam 11 kira-kira, atau nanti dengan diskusi sampai dengan jam 12, saya akan memaparkan tentang bisnis model kanvas. Bagi Bapak Ibu mungkin BMC atau bisnis model itu bukan sesuatu yang asing begitu ya. Akhir-akhir ini sudah sangat sering terdengar tentang BMC atau bisnis model kanvas, ataupun mungkin bisnis model yang lainnya. Mungkin dalam hati kita sering bertanya-tanya Ibu Bapak sekalian, kenapa sih sekolah harus ngurusin bisnis? Itu kan urusannya PT, itu kan urusannya orang berusaha, itu kan urusannya seorang pengusaha. Nah, pada pagi hari ini yang mau saya sampaikan bahwa sekolah itu juga harus seperti seorang pengusaha. Mungkin Bapak Ibu sekalian kepala sekolah mungkin sudah mengikuti, terutama yang kemarin masuk di COE, kalau nggak salah ada pelatihan menjadi CEO, gitu ya, menjadi seorang Chief Executive Officer, bagaimana menjalankan sekolah itu seperti layaknya bisnis. Nah, mindset pola pikir ini saya rasa yang harus pelan-pelan kita masukkan dalam mindset kita, Ibu Bapak sekalian, bahwa sekolah itu ya sebuah kegiatan yang perlu kita manage secara profesional, begitu ya. Ada kalanya kalau kita di sekolah itu mendengar kata bisnis itu biasanya sudah antipati gitu ya, sudah antipati, sudah sekolah itu kan non profit, kalau non profit kan bukan bisnis gitu ya. Nah, secara kalau kita bicara secara keuangan memang yayasan, sekolah, pendidikan adalah lembaga nirlaba Ibu Bapak sekalian. Tapi bagaimana pengelolaannya, bagaimana kita mengatur proses di dalamnya, bisnis itu harus, atau prinsip-prinsip bisnis itu tidak boleh
tidak boleh ditinggalkan. Apalagi ketika nanti kita sudah confirm kita mau implementasi teaching factory. Sekolah akan menjadi lebih menantang dibandingkan kita bicara industri atau bisnis murni. Kenapa menantang? Seperti yang saya sampaikan kemarin di TOT, saya menyampaikan bahwa ketika kita melaksanakan teaching factory, kita itu ibarat menggabungkan, mengkawinkan begitu ya, antara pendidikan dan produksi atau bisnis itu sendiri. Dan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristiknya yang berbeda. Tadi di awal sudah saya menyampaikan, ketika kita bicara unit pendidikan, kita biasanya bicara nirlaba, tidak bicara profit oriented begitu ya. Bagaimana mencerdaskan siswa, bagaimana membuat siswa kita pintar dan sebagainya. Kalau kita bicara bisnis dalam tanda petik sebuah lembaga perusahaan, bicaranya adalah profit. Dua-duanya ini harus digabungkan. Bukan dari sisi nirlaba dan profitnya, tetapi sistemnya, metodenya. Maka kita perlu membuat sebuah kerangka atau sebuah model, sebuah strategi bagaimana mengolah sekolahan kita, institusi kita. Nah, salah satu cara untuk supaya kita bisa memiliki bagaimana mengolah bisnis dan sebagainya, ini ada sebuah metode namanya bisnis model canvas. Mungkin ada metode-metode yang lain di sana ya, bagaimana perencanaan bisnis dan sebagainya. Saya yakin ada banyak metode yang lain. Tapi BMC ini akhir-akhir ini memang cukup populer karena ini cukup sederhana begitu ya dalam menyusun proposal bisnis atau bisnis plan dibandingkan dengan model-model yang dahulu. Kalau model-model dahulu kita menyusun sebuah bisnis mungkin tebelnya bisa setara dengan tesis gitu ya Bapak Ibu atau disertasi gitu ya, lengkap, data-datanya lengkap. Tapi model Canvas ini lebih light, lebih ringan, dan kita semua perspektifnya bisa muncul Bapak Ibu. Nah, kenapa bisnis ini tadi perlu kita bawa ke sekolah? Bukan dalam pengertian kita memprofitkan pendidikan, bukan dalam pengertian kita merubah mindset bahwa sekolah ini menjadi ladang bisnis. Kita kan sekali lagi kalau kita melihat sekolah kok jadi ladang bisnis itu biasanya sudah minir dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana kita mengelola sekolah ini, lembaga pendidikan ini menjadi profesional. Dengan pengelolaan yang profesional ini tentu saja paradigmanya adalah siswa yang diuntungkan. Siswa yang akan mendapatkan atau mahasiswa kita yang akan mendapatkan benefit atau keuntungan yang terbanyak. Benefit yang terbanyak itu misalkan biaya sekolahnya murah. Mereka tanpa biaya yang tinggi tetapi mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sebagainya. Nah, maka ini harus kita kelola. Kita kelola secara baik, kita rencanakan secara baik, dan di satu sisi sekolah kita juga akan menjadi unggul. Bisa Bapak Ibu bayangkan sebuah institusi pendidikan, kita pengelolaannya asal-asalan saja. Ya sudah, buka sebuah SMK, sebuah pendidikan vokasi, asal taruh nama, nunggu pendaftaran dan sebagainya. Ya bisa saya bayangkan model seperti ini pasti tidak akan lekang, tidak akan lama, hanya sesaat saja. Bisa dia mendapatkan mahasiswa atau siswa yang banyak, tetapi kemungkinan dia sustain bertahan pasti juga akan susah. Maka sangat penting sekali kita mulai memanage sebuah sekolah kita dengan model-model bisnis yang cukup menarik. Nah, kita membicarakan bisnis model itu ibaratnya, mohon maaf kalau ilustrasinya background-nya mesin begitu ya, karena background kami di mesin. Kita membicarakan bisnis model ini ibaratnya kalau kita membuat sebuah gambar begitu ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin mesin atau kita mau merancang sebuah rumah, ini kita mendesain sebuah fungsi-fungsinya. Bagaimana kaitan antara fungsi-fungsi itu sehingga sistem ini bergerak. Sehingga kalau kita membangun sebuah rumah, ya rumah itu indah, rumah itu enak ditempati, rumah itu berfungsi secara baik. Bisa Bapak Ibu bayangkan misalkan ketika seorang engineering sepeda motor, contoh Honda begitu ya. Bagaimana kalau membuat sebuah motor itu tanpa gambar, tanpa sebuah perencanaan. Ya mungkin nggak akan jadi seperti yang sekarang bisa kita nikmati sepeda motornya. Kenapa kok setang itu bentuknya seperti itu? Ya pasti sudah didesain. Kenapa
spion, kaca spion bentuknya seperti itu. Ya pasti sudah didesain dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, setiap fungsi ini digambarkan, setiap fungsi ini diterjemahkan dan memiliki hubungan satu sama lain yang tujuannya tentu saja untuk menghasilkan keuntungan, mendapatkan benefit, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan sesuatu yang memang diharapkan. Nah, kalau kita bicara model bisnis kanvas, nanti ada 9 area atau kita menyebutnya 9 building blocks begitu ya, untuk kita bangun, kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, ketika kita membangun sebuah bisnis, Bapak Ibu, kita pasti akan melihatnya dari customer segment. Kacamata customer kita seperti apa? Kita mau melayani siapa? Gitu ya. Nah, sama ketika kita bicarakan dalam sebuah sekolah, ada pertanyaan juga. Pendidikan kita ini customer-nya siapa? Segmentasinya di mana? Ditambah lagi ketika kita bicara pendidikan SMK, vokasi, politeknik, kita tambahi bukan hanya siswa, tapi kita juga memiliki hasil yang lain, produk, bisa barang, bisa jasa. Nah, siapa pengguna produk kita? Apa yang mereka inginkan dari produk yang kita siapkan, produk yang kita hasilkan? Maka ini kita sebut pada bangunan yang pertama, yaitu customer segment. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang customer. Posisi kita, kalau kita sebagai customer itu kita pengen apa? Kita pengen sebuah produk yang lebih bagus, lebih murah, lebih baik, begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat, Bapak Ibu, dari sisi kacamata customer-nya membutuhkan apa, hal apa saja yang ingin kita capai, yang ingin mereka dapatkan. Nah, tentu saja segmen customer ini berbeda-beda levelingnya. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika mau membuat bisnis model, yang pertama dilihat adalah customer-nya. Nah, yang akan dilihat adalah customer-nya. Customer saya itu menginginkan apa? Nah, ini harus dilihat. Termasuk daya belinya dan daya beli dari customer kita itu seperti apa. Karena setiap customer, setiap bentuk customer nanti akan menentukan segmen-segmen yang lain. Kita mau menjangkau customer kita di mana, termasuk demografinya. Apakah customer pengguna produk kita itu hanya di area sekolah kita? Radiusnya berapa kilometer? Ataukah kita mau menjangkau se-Indonesia? Ataukah kita mau menjangkau ya dunia misalkan? Nah, ini akan berbeda nanti ketika kita menentukan 8 bangunan yang lain. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ketika mau memulai bisnis kanvas, mulailah dari customer segment. Apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Nah, ini saya mencoba kalau dari sisi teaching factory begitu, customer itu kita bagi menjadi 4 posisi begitu ya. Pertama customer internal, customer ring 1, ring 2 dan eksternal. Internal itu siapa? Internal itu internal sekolah, internal institusi kita. Kalau memang Bapak Ibu membuat produknya itu akan dimanfaatkan oleh internal di sekolah, tulis di dalam sana segmen customer kita adalah salah satunya internal. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah kita di internal? Customer ring 1 ini adalah yang masih di lingkup sekolah, tetapi tidak terkait dengan kegiatan pendidikan. Customer ring 2 ini yang masih bisa kita pengaruhi, channelnya akan berbeda nanti kalau kita bicara mayoritas kita menggunakan produk kita ini dengan customer ring 2. Yang bisa dipengaruhi itu siapa? Misalkan orang tua siswa, dinas pendidikan, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan sekolah. Kemudian baru kita bicara konsumen kita eksternal. Eksternal ini benar-benar kita tidak tahu siapa mereka. Nah, ini cara memenangkan mereka, cara mendapatkan hati mereka supaya membeli produk kita pasti juga berbeda dengan customer internal. Kemudian blok yang berikutnya adalah value proposition di sini. Tadi kita bicara di bagian yang paling kanan, sekarang kita bicara di bagian yang kiri di sini. Ini adalah kemampuan kita, apa yang kita tawarkan. Jadi
kita melihat customer kita seperti apa, kemudian apa sih yang mau kita tawarkan, ya, apa sih yang mau kita tawarkan kepada customer kita. Ini tentu saja kadang belum nyambung ya Bapak Ibu ya. Customer segmen maunya A, kita nawarkannya B. Nah, ini yang harus kita cari cara supaya ketemu hal yang sama. Kita bisa melihat, misalkan customer pengen harga yang lebih murah. Sudah ada sebuah produk tertentu, misalkan baju batik, begitu ya, baju batik. Nah, ini kita juga membuat nih baju batik, tapi dia ingin harganya lebih murah. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam value proposition kita? Apakah kita mau dengan harga yang sama atau lebih murah? Nanti kalau lebih murah akan memunculkan strategi kita berikutnya. Nah, ini di value proposition ini adalah hal-hal apa yang bisa kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan dari customer kita. Kemudian di berikutnya, tadi kita sudah bicara di segmen, kemudian apa yang bisa kita tawarkan, value proposition kita. Kemudian di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan customer kita. Di sini bagaimana kita membangun komunikasi, distribusi, termasuk cara penjualan kita. Kalau kita bicara, kita sudah menetapkan nih, customer segmen kita hanya di area 30 km dari area sekolah kita, misalkan. Maka cara komunikasi kita, distribusi kita, dan penjualan kita akan sangat berbeda dengan kalau customer segmen kita itu meliputi area Jawa, Pulau Jawa misalkan, atau area Indonesia. Kalau area misalkan radius 30 km, kita bisa berkomunikasi direct. Kita datengin, ketemu, ngobrol, dan sebagainya. Itu channel yang kita pakai. Tapi ketika kita bicara customer segmen kita itu se-Indonesia, misalkan, ya komunikasinya zaman sekarang sudah zaman media sosial, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu yang bisa kita gunakan sebagai jalur komunikasi kita. Artinya apa? Di sini nanti sekolah akan menetapkan strategi marketing yang pastinya berbeda ketika kita menetapkan segmen pasar kita. Termasuk juga distribusi. Contoh beberapa waktu yang lalu kami mengirimkan, kebetulan kalau di tempat kami misalkan produk mesin presensi, begitu ya. Segmen pasarnya, area pasarnya kita buat cukup jauh jangkauannya. Komunikasinya pun juga bermacam-macam. Tidak hanya melalui IG, tapi kadang kita melakukan webinar dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka kita menjalin komunikasi. Sama saya rasa PT Admi AGE bersama dengan IKFIM ini saat ini menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu. Sebagai apa ya? Sebagai partner, begitu kan? Sebagai partner, dalam pengertian juga bisa sebagai potensial market dan sebagainya. Jadi komunikasi yang kita bangun itu bisa bermacam-macam. Misalkan salah satu customer kita adalah siswa SMP. Nah, biasa komunikasi yang kita gunakan adalah kita kirim brosur, buat leaflet ke anak-anak dan sebagainya. Coba kita bangun jalur komunikasi yang lain dengan mereka. Adakan lomba TikTok, adakan lomba lagu, adakan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya bisa secara intens kita bangun komunikasi dengan mereka. Nah, kemudian ketika kita sudah membentuk channel ini, berarti kita sudah memiliki hubungan dengan customer kita, dengan customer segmen kita. Blok yang berikutnya, Ibu Bapak, bagaimana kita menjalin relasi. Setelah kita ketemu nih segmen kita, market kita, mereka mungkin sudah ada proses penjualan dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang kita menjalin relasi ini? Ya. Customer relationship ini bagaimana kita membuat hubungan gitu ya, engagement kita dengan customer kita. Ya. Sehingga ya ketika kita sudah dekat dengan klien kita, dengan customer kita, maka repeat order dan sebagainya ini akan berjalan cukup baik. Bisa Bapak Ibu bayangkan ketika kita menjual sebuah barang, kemudian kita tidak
tidak membangun relasi yang cukup baik dengan customer kita, ya sudah selesai, Bu Bapak, hanya sekali beli. Ya, hanya sekali beli. Bayangkan saja, atau yang sering kita alami, Bapak Ibu pasti sering pernah belanja online gitu ya, atau sering belanja online. Kadang ketika toko tempat kita beli, ketika toko itu baik dan dia menginginkan membangun customer relationship yang baik, biasanya setelah kita membeli barang, dia akan bertanya, apakah barangnya sudah sampai, apakah ada kendala, bagaimana kualitasnya. Nah, ini bagaimana langkah-langkah mereka membangun hubungan dengan pemesannya. Begitu juga nanti, Bapak Ibu, pikirkan ketika membuat bisnis kanvas, bagaimana nanti Bapak Ibu membangun relasi yang baik dengan customer Bapak Ibu sekalian. Contoh kalau kita sebuah pendidikan, lembaga pendidikan murni, kita punya customer SMP. Nah, bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan SMP pemasok kita? Ya, tentu saja hubungan yang baik ini hubungan yang bagus begitu ya. Misalkan kita di SMK kan bisa membuat macam-macam. Biar hubungannya baik, datanginlah ke SMP pemasok kita. Lihat ke sekolahannya. Wah, AC-nya banyak. Udah, AC-nya kami yang merawat, misalkan. Ya kan? AC-nya yang merawat dari SMK kami saja, Pak. Nanti kalau di luar itu biaya misalkan 35.000 ya sudah, nanti dengan kami biayanya 30.000 gitu ya. Karena apa? Punya harapannya apa? Anak-anak juga bisa melihat yang mengerjakan ini adalah anak-anak SMK dan sebagainya. Kemudian nanti juga tertarik untuk mendaftar di sekolah kita, sekolah Bapak Ibu yang mengerjakan itu gitu ya. Ini salah satu cara kita membangun hubungan relasi. Membangun hubungan relasi yang lain lagi, misalkan ketika kita bicara dalam sebuah SMK menawarkan jasa pendidikan, kuncinya supaya anak SMP itu kenal SMK itu melalui siapa? Guru BPBK misalkan. Undang guru BPBK, adakan webinar, adakan kegiatan-kegiatan seminar di sekolahan misalkan, atau secara online, sehingga mereka mengetahui sekolah kita seperti apa dan sebagainya. Ini cara kita membangun sebuah customer relationship. Kalau kita jualan produk, buat service center, Bapak Ibu. Service center ini salah satu cara untuk membangun relasi dengan customer kita. Service center atau customer care atau yang lainnya. Dan pastikan ketika Bapak Ibu nanti sudah berjualan produk, ada customer care, pastikan orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang benar-benar bisa melayani customer. Ya. Jangan sampai misalkan taruh orang di situ, orangnya mudi gitu ya, mut-mutan. Kalau baru moodnya jelek, kata-katanya nggak enak. Wah, itu sudah akan mengkacaukan segalanya. Ada seorang customer pesan barang kita, misalkan pesan kue gitu ya, roti tart, kita kirim ke sana. Nah, dia mau telepon, mau menanyakan dan sebagainya, sudah sampai di mana barangnya dan sebagainya, atau sudah dipakai, dia mau komplain sedikit, masuk ke customer care. Customer care-nya baru mood-nya nggak baik ini, tadi malam baru dimarahi sama suaminya atau istrinya. Nah, ngangkatnya sudah nggak enak, ngangkat teleponnya sudah nggak enak dan sebagainya. Nah, pasti customer ini nggak akan puas dan dia akan pindah ke tempat lain. Tetapi ketika kita membangun relasi yang cukup baik, seandainya produk-produk kita itu ada yang kurang berkenan di hati customer kita, karena sudah terbangun relasi yang baik, Bapak Ibu, ini bisa menjaga mereka untuk tidak lari dari produk yang kita tawarkan. Ini segmen kita yang pertama, ini masalah siapa customer kita, apa yang bisa kita tawarkan, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, dan bagaimana kita membangun hubungan yang erat dengan mereka. Orang tua siswa itu juga bisa salah satu customer kita, paling enggak selama 3 tahun atau mungkin lebih, karena dia kan punya anak-anak yang lain begitu ya. Maka juga bangun customer relasi yang relationship yang baik dengan orang tua. Bagaimana guru, bagaimana wali kelas, semua orang yang ada di sekolah ini menjadi customer care bagi orang tua siswa. Ya bukan berarti terus mereka apa-apa permintaan mereka diiyakan gitu, bukan ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita melayani mereka dan sebagainya. Ini yang akan menumbuhkan relasi yang sangat baik nanti. Nah, kemudian yang di bawah di sini kita bicara tentang revenue stream. Ini pemasukannya. Ini kita bisa memperkirakan
Ya, kita bisa perkirakan kira-kira pemasukan kita dapatnya berapa sih dengan produk-produk yang kita jual tadi ke customer kita. Ini kita masuk di sini. Ya, ini kita masukkan di sini pendapatan-pendapatan yang dimungkinkan dari kegiatan yang kita lakukan di sini. Ya, nilainya berapa? Nah, kemudian key resources. Kita cek untuk melaksanakan kegiatan kita di sini, menghasilkan value proposition yang sudah kita tetapkan tadi, Ibu Bapak pasti membutuhkan sumber daya utama. Sumber daya utama itu apa saja? Silakan nanti dimasukkan dalam key resources di sini. SDM-nya seperti apa kebutuhannya, kalau butuh mesinnya seperti apa, dan sebagainya. Sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan apa yang akan kita buat tadi, ya, apa yang akan kita tawarkan ke customer kita tadi di sini. Kemudian key activities, ini aktivitas atau kegiatan utama yang dilakukan. Kalau kita bicara tentang teaching factory, berarti di sini ada kegiatan pembuatan produk sekaligus pembelajaran. Nah, pembelajarannya mau didesain seperti apa? Ini masuk di sini di key activities. Secara global, Bapak Ibu tuliskan di sini. Key activities kita apa saja? Hal utama apa yang akan kita lakukan untuk menghasilkan value proposition tadi, menghasilkan produk-produk yang akan kita buat tadi, keunikan-keunikan yang akan kita buat tadi. Ini harus kita tentukan di awal, harus kita identifikasi di awal. Mungkin kalau dari produksi ya ada kegiatan produksinya, ada kegiatan pembelajarannya kalau kita bicara teaching factory, apakah jadwalnya akan menggunakan jadwal blok ataukah tidak menggunakan jadwal blok. Nah, ini akan masuk di sini di key activities kita. Nah, kemudian partner. Kita harus mencari partner. Kenapa saya katakan kita harus mencari partner? Tidak mungkin sebuah unit usaha itu berdiri sendiri. Pasti sebuah unit usaha itu, apapun itu, mau sekolah, mau bisnis, pasti akan membutuhkan partner. Partner ini konsepnya adalah win-win solution. Kalau kita hanya beli barang ke mereka, saya menganggapnya itu bukan partner, tapi mereka supplier. Partner akan berbeda dengan supplier, gitu ya. Kalau supplier itu yang diuntungkan, mereka banyak untungnya, kita untungnya sedikit, gitu ya. Tapi kalau yang namanya partner, ya 50%, begitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau partner Bapak Ibu itu merupakan juga sebagai supplier, mari kita cari sebuah agreement bersama yang saling menguntungkan. Misalkan material, material pasti supplier material. Bagaimana mereka menjadi partner? Ya, dinego dari sisi harga, dinego dari sisi mungkin pembayaran dan sebagainya. Yang prinsipnya adalah berpartner. Kalau berpartner itu kan bersahabat, berteman, begitu ya. Teman itu kan ada saat duka dan saat suka, gitu ya. Bukan hanya saat suka saja, kalau duka ditinggal pergi, itu bukan. Tapi kalau teman itu kan selalu ada ya. Partner kan kira-kira prinsipnya seperti itu. Nah, kita berpartner bukan hanya dengan supply, tetapi juga dengan banyak hal, begitu ya. Banyak hal. Kalau kita di pendidikan, IKFIM ini bisa menjadi salah satu partner kita. Kalau kita membangun bisnis model. Tadi di awal Pak Edi menyampaikan bagaimana tujuan IKFIM ini untuk meningkatkan profesionalisme dan sebagainya. Maka partnernya bisa IKFIM. Akan ada yang saling menguntungkan. Ya, ada simbiosis mutualisme di sana. Ya, entah dalam berpartner dalam hal apa pasti akan macam-macam. Ya, kita identifikasi partner-partner kita. Nah, kemudian baru kita bicara struktur biaya, Bapak Ibu. Karena kegiatan kita di sini ini merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang pasti menimbulkan biaya. Maka biaya-biaya utama ini kita identifikasi. Kita identifikasi supaya apa? Supaya kita bisa tahu kira-kira biaya utamanya itu seberapa. Biaya utama itu membutuhkan berapa cost-nya, berapa kebutuhannya. Nah, nanti baru kita lihat dengan revenue stream kita. Berimbang enggak? Ya, strukturnya seperti apa, struktur biayanya. Kalau kita sudah bicara detail seperti ini, kita akan bisa melihat bahwa bisnis kita itu yang akan kita jalankan ini layak dijalankan atau tidak. Jangan-jangan biayanya sangat besar,
tapi value yang didapat dari customer kita tidak sebesar itu. Ya, kalau kita bicara investasi, orang tidak akan mau investasi di sana. Tetapi ketika itu ada proyeksi yang cukup bagus, ada perkiraan yang cukup bagus, sehingga bisa tahu, oh kira-kira nanti sekian tahun lagi profit kita akan sampai di sini. Nah, itu kalau kita bicara secara detail. Nah, ini konsep dari bisnis model Canvas yang saya rasa ini cukup sederhana Bapak Ibu dan cukup enak ketika kita akan menyusun sebuah konsep bisnis, baik bisnis yang sudah ada mau yang kita kembangkan dengan menggunakan model bisnis Canvas ini. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk proses produk, barang ataupun jasa yang akan kita lakukan. Pada dasarnya pendidikan itu juga bisnis, gitu ya. Bisnisnya jasa pendidikan, gitu. Nah, ini sekali lagi ada customer segment, value proposition kita, apa yang bisa kita tawarkan, channel, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, kemudian customer relationship, bagaimana kita membangun hubungan dengan customer kita, kemudian kita lihat revenue stream kita, perkiraan pendapatan kita berapa, kemudian yang bagian di sini, ini adalah bagian cost, bagian yang akan keluar duitnya, kira-kira begitu. Ada sumber daya utama, kemudian ada aktivitas utama apa saja yang akan dikerjakan, kemudian bagaimana kita mencari partner. Nah, sekali lagi, bedakan antara partner dengan supplier. Terkadang kita menganggap supplier kita itu ya sudah, kalau supplier itu ya menjadi partner. Oke, kita buat mereka benar-benar menjadi seorang partner, gitu ya. Nah, kemudian akan muncul cost structure atau biaya-biaya apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini kira-kira bagaimana bisnis model Canvas ketika kita bicara secara umum tentang produk, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, di customer segment misalkan produk kita apa saja, kualitasnya seperti apa, nah, bagaimana channel itu mendekatkan dan sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi, ini tentang value proposition dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di tempat kami di Kolesio Mikael ataupun di ADMI. Kita mengambil pola seperti ini. Ada banyak pola tentang teaching factory yang terjadi di sana. Ada di sini edukasi, di satu ya produksi, tapi jauh tidak berhubungan. Kemudian produksi ada yang produksi itu murni, ada yang masuk dalam edukasi. Tapi ada juga sebuah unit bisnis yang memiliki edukasi. Di ADMI itu menggunakan pendekatan seperti ini, bahwa edukasi tetapi di dalamnya juga ada produksi, gitu ya. Di dalamnya ada kegiatan produksi. Ini teaching factory yang kami kembangkan. Jadi memang secara manajerial dalam tanda petik memang sedikit rumit karena akan kita menggabungkan dua konsep manajemen yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, di yayasan di tempat kami itu ada unit karya yang bergerak yang menaungi edukasi dan ada unit bisnis, ada PT-PT yang ada di sana. Kita ada beberapa PT yang memang tugas pokoknya adalah mencari customer, menghadirkan customer untuk kegiatan bisnis yang ada di tempat kami. Kalau kita bicara proses teaching factory dengan proses edukasi dan sebagainya, atau dengan proses produksi, sebenarnya ada kesamaan Bapak Ibu, antara proses edukasi dengan proses produksi. Kalau kita bicara proses edukasi, di sini ada pembelajaran, praktek, dan sebagainya. Kalau kita bicara di produksi, bicara industri dan sebagainya, di sini ada proses produksi. Outputnya apa? Outputnya kalau sekolah itu outputnya adalah siswa yang kompeten. Tapi kalau kita bicara perusahaan, outputnya adalah produk. Nah, teaching factory ini dua-duanya berjalan secara bersamaan. Toh dalam kegiatan pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, pasti dalam proses pendidikan vokasi, itu ada proses pendidikannya, ada kegiatan prakteknya. Praktek ini untuk mendidik anak-anak kompeten. Nah, untuk menghasilkan anak-anak kompeten ini ada limbah kalau bahasa saya. Ada limbah sampingannya. Limbah sampingannya apa? Produk. Nah, teaching factory ini hanya bagaimana meng-create limbah sampingan yang produk itu tadi menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, boleh internal, boleh eksternal. Maka tadi dibutuhkan strategi bisnis yang bagus untuk melaksanakannya.
Karena biasa selama ini kita hanya fokus di sini saja, Bapak Ibu. Fokus bahwa pendidikan itu ya sudah menghasilkan anak-anak yang kompeten, selesai. Kalau anak saya lulus, siswa saya lulus, dapat pekerjaan, selesai. Padahal di sisi lain, dalam kita berproses, ini ada limbahnya, produk. Nah, bagaimana ini kita gabungkan, sehingga unit kita, lembaga kita, sekolah kita, ini mendapatkan value, mendapatkan sesuatu dari sana. Nah, ini yang terjadi di tempat kami, di struktur organisasi di tempat kami, ada 2 yayasan. Kolese Mikael itu merupakan salah satu karya dari Romo-Romo Serikat Yesus. Kami ada 2 yayasan. Yayasan Karya Bakti itu ada di Solo, kemudian ada Yayasan Karya Atmi itu ada di Atmi Cikarang. Kemudian Yayasan Karya Bakti memiliki 2 unit karya, yaitu Politeknik Atmi dan SMK Mikael. Kemudian di Jakarta, di Cikarang, itu ada Atmi Cikarang. Di sini ada beberapa badan usaha, begitu. Kenapa harus ada badan usaha? Kalau kita bicara bisnis, mau tidak mau, payung hukumnya adalah PT atau CV. Kalau teman-teman di negeri, mau tidak mau larinya ke depan adalah BLUD. Nah, ini adalah unit usaha. Nah, unit usaha yang akan menaungi atau yang akan mensupport kegiatan bisnis yang ada di Kolese, di Atmi Group di sini. Tetapi di dalamnya di sini, ini juga ada kegiatan-kegiatan yang bergerak bersama-sama, tidak hanya murni bisnis. Artinya apa? Yang warna kuning ini, di sini profit center, tetapi juga ada siswa mahasiswa yang bekerja di sana, yang praktek di sana. Nah, kekhasan model bisnis teaching factory yang ada di Atmi, kita memiliki tiga customer sekaligus, ya Bapak Ibu ya. Ada lulusan kita ini artinya perusahaan yang akan menggunakan, kemudian ada pengguna produk kita, dan customer kita adalah calon siswa atau mahasiswa kita. Saya rasa kalau Bapak Ibu menerapkan sistem teaching factory, ya, pasti 3 ini akan muncul. Customer kita itu kalau dari SMK, anak-anak SMP, lulusan SMP yang di sekitar kita, pemasok kita, itu adalah customer segmen kita. Termasuk orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian kalau kita bicara lulusan, nah, pengguna itu bisa kita detailkan, bisa perusahaan, bisa pengguna itu juga politeknik, karena lulusan dari SMK itu bisa kuliah, bisa bekerja, atau bahkan berwirausaha. Kemudian customer yang berikutnya adalah siapa pengguna produk kita. Produk dalam pengertian limbah tadi ya, hasil praktek anak-anak kita. Nah, ini harus diidentifikasi. Biasanya kita di SMK, kita hanya berpikirkan di sini, siapa yang akan menggunakan lulusan, dan bagaimana kita mendapatkan siswa. Ini kita tambah 1. Ya, siapa yang menggunakan produk kita. Tentu saja setiap customer segmen ini, cara menghubungi kita akan berbeda. Cara membangun relasinya juga akan berbeda. Tadi di awal sudah saya sampaikan macam-macam cara bagaimana membangun sebuah relasi. Terus kemudian apa yang kita tawarkan ke mereka? Salah satunya ketika kita bicara di 2 hal di sini, yang kita tawarkan di sini bahwa kita memiliki kultur yang sangat mirip dengan industri, misalkan. Terus kekhasan kami, kekhasan teaching factory lagi, yaitu key activity kita. Kalau kita hanya murni pendidikan, aktivitas kuncinya pembelajaran. Kalau kita bicara hanya bisnis, aktivitas kuncinya proses produksi. Tetapi ketika kita bicara teaching factory, aktivitas kuncinya dua-duanya. Ya, bagaimana proses pendidikan berjalan, tapi sekaligus proses produksi itu juga berjalan. Nah, bagaimana? Kalau kemarin saya jelaskan atau saya sampaikan pada waktu TOT, bagaimana ketika para guru, dosen itu menilai hasil praktek siswa itu setara dengan melakukan sebuah QC misalnya. Nah, ini yang membutuhkan nanti detailing, Bapak Ibu. Membutuhkan detailing lagi bagaimana kita menyusun sebuah perangkat, sebuah instrumen supaya dalam satu kerja, satu kegiatan itu bisa berdampak, produksinya masuk, edukasinya juga masuk. Nah, ini kalau
kita detailkan lagi ya Bapak Ibu ya tentang bagaimana bisnis model tentang teaching factory. Dari mana pendaftar kita dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini kekerasan bisnis model teaching factory. Kita melihatnya tidak hanya satu, tapi kita melihat banyak faktor yang ada di sana. Sekian dari saya, Bapak Ibu, sebagai pengantar kita untuk ngobrol. Karena temanya ngobrol ya, mestinya saya tidak akan bicara banyak, tapi kita akan banyak berdiskusi nanti. Itu dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan penjelasan atau paparan dari Bapak Fendi tadi yang cukup detail ya, semoga semakin menambah wawasan kita. Saya rasa pasti dari tadi sudah ada yang mencatat-catat mau bertanya. Kita akan buka sesi tanya jawab ya. Kita akan bagi sesi tanya jawab ini menjadi 2 termin. Masing-masing termin terdiri dari 2 pertanyaan. Seperti disampaikan tadi, bagi yang hendak bertanya, mohon untuk mengangkat tangannya dan menyebutkan nama serta dari institusi mana. Baik, kita akan buka termin pertama untuk 2 pertanyaan. Baik, Pak Muji dari SMK Negeri 1. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oh, maaf Ibu. Ya. Mas Fendi, izin bertanya Mas Fendi. Ya, Bu. Tadi disampaikan kalau permasalahannya di sebuah SMK swasta begitu ya. Untuk kasus di SMK negeri di mana aturan keuangannya, regulasinya juga sangat ketat. Kalau tadi pada pengelolaan di value yang keuntungannya itu loh Mas Fendi, sebentar saya catat. Jadi kalau tadi kan ada cost-nya ya Mas Fendi ya, ada cost untuk budgetingnya di awal, ibaratnya permodalannya gitu. Kalau di sekolah negeri kan mesti awal itu dari kegiatan praktik siswa yang jelas dibiayai oleh biaya operasional sekolah, baik itu BOS maupun BOP gitu. Nah untuk otomatis pada keuntungannya itu bagaimana sistemnya begitu? Mungkin ada bisa gambarannya keuntungan baik itu nanti bagi pada saat keuntungan produksi ataupun keuntungan jasa pembagian pada pelaksana operasionalnya maupun yang nanti harus masuk ke BLUD begitu Mas. Makasih itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Fendi bisa langsung ditanggapi saja Pak Fendi, monggo. Siap, Mbak Ning. Terima kasih Bu Muji, pertanyaannya. Memang sejauh pengalaman kami mendampingi teman-teman implementasi teaching factory itu ada tiga tantangan begitu ya. Saya tidak menyebutnya penghambat ataupun halangan, tapi saya sedang tantangan, karena kalau tantangan itu kan kita tertantang untuk menyelesaikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu tadi kaitannya dengan keuangan, terutama untuk teman-teman yang negeri. Kemudian tantangan yang kedua itu kalau kita implementasi teaching factory itu di mana salah satunya ada jadwal blok, itu nanti pasti berkaitan dengan dapodik. Tantangan yang ketiga itu bagaimana sekolah membangun relasi dengan industri. Membangun relasi dengan industri bukan hanya mengirimkan anak-anak untuk magang, bukan hanya mengirimkan anak-anak untuk bekerja di sana. Endingnya memang anak-anak bekerja di sana, tetapi bagaimana relasinya lebih. Nah, kalau keuangan, Bu Puji, saya rasa negeri memiliki aturan yang sangat ketat dan saya sejauh ini membacanya lewat aturan BLUD itu yang bisa mengelola secara langsung. Walaupun sama halnya seperti di tempat kami ya Bapak Ibu ya. Di tempat kami keuangan dari unit misalkan di SMK Mikael. Di SMK Mikael ini juga menerima pekerjaan. Kita kalau menjual barang kan lewatnya PT gitu ya. Itu secara legal hukum SMK sekolah baik negeri maupun swasta itu kan tidak boleh berjualan barang. Yang boleh berjualan adalah PT. Maka kalau kita berjualan barang itu PT yang akan menjual. Nah, tetapi kita ada jasa.
jasa produksi, jasa pengerjaan. Itu kan setara dengan jasa pendidikan. Nah, ketika SMK itu menerima jasa pendidikan dan sebagainya, itu pun juga menjadi satu income masuk ke yayasan dulu atau ke pengelola. Nah, ketika kita pengelola di sana, nanti baru bisa turun dalam bentuk operasional. Artinya tidak direct di tempat kami, tidak direct misalkan ya, mohon maaf, guru itu mengerjakan, selain mendapatkan pendapatan, juga mendapatkan fee khusus karena dia mengerjakan ini dan sebagainya. Di tempat kami tidak model seperti itu. Karena pendapatan dari bisnis ini menjadi pendapatan sekolah. Ya, nanti sekali lagi, seperti yang awal tadi saya sampaikan, yang diuntungkan adalah siswa. Dampaknya apa? Ya harapannya dampaknya biayanya siswa, biaya sekolahnya siswa itu tidak 100% ditanggung oleh siswa itu. Ada yang sekian persen ditanggung oleh pendapatan dari kegiatan produksi. Kalau negeri, menurut saya kita mau tidak mau masuk aturannya ke BLUD, Bu Muji. Maka teman-teman di Jawa Timur kelihatannya sudah banyak yang masuk ke BLUD. Di Jawa Tengah saya kurang tahu sudah sejauh mana ada BLUD. Jawa Barat kelihatannya juga sudah mulai jalan dengan BLUD. Itu salah satu hal resmi yang ada atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Opsi lainnya pasti penerimaan negara bukan pajak. Artinya pendapatannya apapun ya disetorkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kalau tidak disetorkan ya pasti kita kena pasal begitu ya. Nah, yang perlu kita atur strateginya adalah bagaimana sebenarnya proses edukasi dan produksi ini berjalan beriringan. Nah, ini mindset yang mungkin harus dirubah, Bu Muji. Kenapa dirubah? Selama ini kan Bapak Ibu guru itu mindsetnya bahwa guru itu mengajar, produksi itu pekerjaan yang lain. Nah, dengan model bisnis yang coba nanti kita susun bersama-sama, disusun dari awal oleh sekolah, ini bagaimana dua kegiatan ini berjalan bersamaan, sehingga guru itu mengajar, tetapi sekaligus dia melakukan pekerjaan produksi secara tidak langsung. Itu yang terjadi di tempat kami. Jadi ya puji Tuhan, selama ini teman-teman itu di pelaksanaan tidak terasa kalau mereka itu melakukan proses produksi dalam pengertian QC begitu ya. Contoh misalkan kita mengajar anak teknik bubut, kan sama-sama bagaimana menjalankan mesin, bagaimana setting potong, bagaimana membuat but rata, membuat bertingkat, membuat ulir. Hanya saja yang dikerjakan anak-anak ini jadi sebuah baut, nanti yang akan dikirim ke PT untuk diassembling menjadi sebuah barang. Nah, kemudian secara sistem kita susun format penilaiannya. Format penilaiannya itu sama dengan format QC. Artinya apa? Ketika nilai anak itu sudah mencapai KKM-nya 70 misalkan, berarti dipastikan bahwa produk itu layak digunakan, lolos quality control. Jangan sampai nilainya anak KKM tapi bendanya rusak. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Itu yang terjadi di tempat kami. Secara sistem keuangan pun di tempat kami juga sentral. Sentral kami ya tertinggi kan di yayasan. Saya rasa di sekolah juga sama. Kalau memang itu harus disetorkan ke pemerintah, ya silakan disetorkan pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada melalui BLUD. Itu kalau menurut saya, Bu Muji. So, BLUD merupakan sampai saat ini kiranya solusi yang masih dilihat oleh pemerintah. Kalau dikelola sendiri kok rasa-rasanya juga nanti kita akan melanggar aturan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Sangat gamblang sekali Mas Fendi. Baik, terima kasih Bapak Fendi dan Ibu Muji. Selanjutnya adalah ada pertanyaan ini Pak Fendi dari Bapak Richard dari Politeknik Ristore. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan produksi di dalam sekolah. Bagaimana dengan urusan pajak produksinya? Bukankah sekolah institusi pendidikan itu non-profit? Ya, mohon pencerahannya nih Pak Fendi. Monggo Pak. Ya, kalau sekolah ini Pak Richard atau Romo Richard nih ya dari Kristore ini ya. Ini jasa ya Romo ya. Kalau di tempat kami kita jasa ya, pasti jasa kan ada jasa maklon. Sekali lagi kalau kita pendidikan kita tidak bisa jualan barang. Pasti kalau jualan barang nanti kena semprit, itu pasti gitu ya, hukum kita pasti. Sekolah pendidikan jualan barang itu pasti kena semprit. Tetapi kalau jualannya jasa, katanya kita masih bisa terima. Ya kita laporkan saja pajak jasanya, ada
PPh jasa itu ya, saya nggak tahu besarannya berapa, tapi ada pajak jasa di sana 2%, 2,5% atau 5%, saya lupa. Ke tempat kami di SMK Mikael ini, di unit kecil kami juga ada beberapa jasa yang direct, jasa gambar. Kalaupun nanti membuat komponen, ada customer membuat komponen itu biasanya materialnya dari mereka, itu kan jasa. Kita tidak membuat barang. Kalau misalkan ada yang mau buatkan baut, ya sudah, materialnya dari mereka. Nanti kita tinggal ongkos jasanya saja. Kita hitung saja ongkos jasanya. Kalau memang harus dibayarkan pajak, saya rasa ada aturan pajak tentang jasa maklon yang harus dibayarkan, dan kelihatannya masih oke-oke saja ketika pendidikan itu dengan jasa pengerjaannya. Dan pasti tidak bisa besar. Maka kalau saya menyampaikan di Teaching Factory itu, Teaching Factory tanpa unit bisnis itu bisa jalan, tetapi tidak akan bisa besar. Tapi kalau Teaching Factory dan memiliki unit bisnis, entah itu CV, entah itu PT, itu akan sangat dinamis. Ya sama Bapak Ibu di negeri, Teaching Factory-nya jalan, tetapi tidak punya BLUD, ya pasti nanti mentok di internal, kebutuhan internal. Ya, buat barang, misalkan ada kebutuhan meja kursi, daripada beli buat di sekolah. Jadi saya katakan customer segmennya internal, nggak ada transaksi di sana. Ya, artinya nggak akan dinamis. Tapi kalau jadi BLUD, ini akan jadi dinamis. Begitu, Bu Ning, Romo atau Pak Richard tadi jawaban saya Romo, tentang ternyata Romo nih Pak Fendi. Maaf Romo. Itu jawaban saya, Romo, tentang urusan pajak. Ya pajak tetap harus dibayarkan gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita masih tidak memiliki PT atau CV, mohon berhati-hati, jangan membuat produk atau jualan produk. Ya sekali lagi pasti nanti urusannya panjang gitu ya kalau pajak. Kalau jasa, kalau kelihatannya masih boleh. Baik, semoga bisa menjawab ya Romo Richard. Sesi atau termin pertama tanya jawab sudah memenuhi 2 pertanyaan ya. Selanjutnya kita akan buka untuk termin kedua dengan 2 pertanyaan lagi. Monggo. Yang akan bertanya. Mungkin masih merumuskan pertanyaannya Pak Fendi. Iya. Itu aja, jadi biar Baik, masih kami tunggu untuk pertanyaan sesi kedua. Kita buka 2 pertanyaan. Dari Bapak Bayu. Bisa langsung disampaikan Pak pertanyaannya Pak? baik. Terima kasih Bu Moderator. Saya pertanyaannya ke Bapak. Iya Pak, thank you, ini menarik sekali dan bagus sekali presentasinya. Ada pertanyaan bagi siswa dan orang tua. Customer-nya kan tadi orang tua, siswa, dan penggunanya. Ya. Untuk bisa produk yang dalam bentuk manusianya tadi, misalnya hubungannya dengan bisnis ini, tapi attitude-nya bisa bagus. Ada share pengalaman Mas Bapak Fendi untuk share pengalaman bagaimana attitude si anak ini tetap bisa tercapai dengan baik dengan model bisnis model Canvas ini. Terima kasih.
Terima kasih Mas Bayu, Pak Bayu. Tentang bagaimana membentuk attitude begitu ya Pak Bayu ya. Saya rasa itu jawabannya ada di key activities kita Pak Bayu. Ketika kita menyusun sebuah model bisnis ini tadi kan kita bicarakan key activities atau aktivitas-aktivitas utama yang akan kita gunakan dalam proses bisnis kita. Kalau misalkan customer segmentnya adalah orang tua, dan orang tua value proposition kita yang kita tawarkan adalah kita mau membentuk karakter mereka. Pasti di situ ada aktivitas utama yang akan kita kerjakan. Kalau di tempat kami membentuk karakter itu kan salah satunya yang sampai sekarang ini masih kita yakini baik begitu ya. Itu kan lewat kerja bangku dan sebagainya. Nah, kita mulai di sana. Begitu juga melalui penetapan peraturan-peraturan yang ada. Nah, salah satu key activities-nya adalah bagaimana nanti sekolah itu menetapkan peraturan-peraturan yang sangat mendukung pembentukan karakter jadi peserta didik. Artinya ada pendampingan. Kalau di tempat kami menyebutnya curah personalis, begitu ya Pak Bayu ya. Berarti key activities curah personalis ini akan masuk di dalam bisnis model kita. Kita mendampingi mereka secara pribadi untuk membentuk karakter mereka. Juga misalkan nanti kalau karakter dunia kerja, ketahanan kerja, ketelitian dan sebagainya, itu kita masukkan dalam kerja bangku. Apalagi kalau kita bicara teman-teman yang masuk sekarang SMKPK ini kan menggunakan kurikulum yang baru. Itu kan juga ada bagian profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini sebenarnya sudah dikasih slot ini oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, Pak Bayu. Jawaban kita ya di key activities itu berarti nanti ada, kalau bahasa kami, pengalaman kami, kita sebutkan curah personalis, misalkan di situ. Dan karakter, kepresisian, dan sebagainya, itu kita bentuk, kami masih meyakini yang selama ini kami lakukan itu melalui kerja bangku. Gitu Mas Bayu. Terima kasih Pak Fendi. Ya, cukup menjawab Pak Bayu. Sangat jelas dan memotivasi kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fendi. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu ini ya. Marulat Bapak Bu. Oh Bapak, iya maaf Pak Marulat. Bapak Marulat M dari Banjarmahor bertanya mengenai sulitnya memberikan pemahaman mengenai keterlibatan siswa dalam pembekalan Teaching Factory. Mungkin detailnya bisa langsung disampaikan sendiri ke Pak Fendi. Pak Marulak, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Fendi, mohon maaf ini teh. Jadi kalau saya di sekolah saya sudah coba membuat yang mungkin namanya belum bentuk Teaching Factory, mungkin UP lah, masih sebatas UP, dan sudah berjalan ini selama hampir 2 tahun. Kita juga ikut kemarin program Teaching Factory, kemudian mungkin tidak lolos ya, tapi tetap berjalan sampai hari ini. Nah, kendala yang saya lihat selama saya melakukan pembenahan pelaksanaan dalam Teaching Factory ini di sekolah saya, bahwa masih ada pemahaman orang tua di dalam unit lembaga pendidikan itu hanya belajar. Nah, ketika kita sampaikan ke orang tua bahwa ini ada kegiatan bekerja sambil belajar, nanti dimodifikasi program pembelajarannya seperti apa. Nah, orang tua masih memahami bahwa kalau sudah bekerja berarti ada yang didapat. Nah, maksud saya Pak, kira-kira bagaimana kita memberikan pemahaman ke orang tua bahwa ini adalah benar untuk bekal siswa nantinya gitu. Artinya pemahaman itu di sisi orang tua di lingkungan sekitar itu masih susah. Tuh. Nah, terus yang pertama tadi ada juga yang saya tanyakan, desain bentuk Teaching Factory yang bisa
langsung dimatchingkan dengan program pembelajaran yang efektif. Karena kita sebagai guru selalu terikat dengan namanya jam belajar dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada pencerahan dari Bapak Fendi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marulak. Kalau boleh tahu sekolahnya SMK-nya negeri atau swasta, Pak? Swasta, Pak. Oke, swasta lebih fleksibel berarti ya, Pak ya. Nah, iya, sebenarnya. Bagaimana kita memahamkan mereka? Kalau bahasa saya memahamkan itu dengan transparansi, Pak. Transparansinya begini, Bapak pasti bisa berhitung. Kita bisa menghitung semua kira-kira biaya pendidikan anak-anak ketika belajar di SMK Bapak itu sebulan berapa atau 1 tahun berapa. Kemudian kan akan muncul kalau swasta kan boleh menarik tuition fee atau SPP gitu ya Bapak. Nah kemudian Bapak sampaikan juga ke mereka pendapatan dari kegiatan Teaching Factory itu berapa. Itu akan menjadi subsidi bagi mereka. Saya rasa dengan keterbukaan seperti itu mereka akan paham. Karena ya tidak menutup kemungkinan atau tidak menyalahkan juga ketika anak-anak itu di sekolah tetapi kok disuruh menghasilkan barang dan mereka tidak tahu, maaf ini omsetnya seberapa, untuk apa dan sebagainya, pasti akan ada pikiran negatif di sana Pak Marulak. Maka saran saya untuk memahamkan silakan lakukan sebuah keterbukaan Pak. Keterbukaan, kemudian omsetnya itu berapa? Ya, disampaikan. Dan itu tentu saja kalau seperti yang terjadi di tempat kami, ini menjadi income sekolah dan itu mensubsidi biaya pendidikan yang akan ditanggung oleh anak-anak. Kemudian untuk memahamkan lagi supaya lebih clear, karena bagaimanapun juga anak-anak itu kan datang ke sekolah untuk belajar, bukan bekerja. Maka harus ada analisa produknya, Pak. Nah, kami di ADMI, di SMK MIKL, di BISDEK itu mengembangkan metrik produk. Nah, bagaimana kita analisa produk-produk yang dikerjakan anak-anak ini harus mengantarkan kompetensi dasar atau KD-KD yang dituntut. Nah, kalau tidak mengantarkan KD-KD, ya berarti kita akan kena pasal. Pasalnya mana? Mempekerjakan anak di bawah umur, itu pasti, gitu kan. Kalau ada LSM, ya pasti kita kena. Tapi kalau kita analisa secara detail, kembali lagi saya contohkan sebuah baut, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mur dan baut kan, kita sudah bisa membayangkan. Nah, sebuah baut ini kita analisa, dengan benda produksi namanya baut, sebenarnya anak-anak itu belajar apa? Belajar bubut rata, belajar bubut bertingkat, belajar membuat ulir. Ini kita analisa. Ini loh KD-nya, baut ini bisa mengantarkan 10 KD sesuai dengan kurikulum. Nah, sudah selesai. Ya, itu untuk menganalisanya. Yang kedua, bagaimanapun juga sekali lagi mereka adalah siswa yang dalam tanda petik kita tidak boleh mempekerjakan mereka. Kalau mempekerjakan itu kan kita beri target yang seperti target orang bekerja gitu ya. Target mereka adalah target seperti orang yang belajar, anak yang belajar. Di kami di Kolese MIKL, ADMI dan SMK MIKL, kami memang jalan 2 shift sebelum pandemi sampai jam 10 malam. Tapi itu dalam rangka kita mengoptimalisasikan alat. Dalam rangka kita melatih anak-anak supaya nanti kalau bekerja, karena di pabrik kan tidak hanya 2 shift, kadang 3 shift dan sebagainya. Nah, itu kita latihkan ke mereka. Tetapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya urgent dan sebagainya, ya, sekarang datang, besok harus jadi. Ini harus lembur sampai jam 1 malam. Nah, bukan siswa yang lembur. Yang lembur adalah karyawan yang profesional, gitu kan. Kalau siswa ini, kamu nggak boleh pulang, gitu kan. Ini harus dilembur, karena besok mau dikirim. Ya, saya yakin kalau dengan seperti itu, pasti akan ada yang usil dan kita pasti akan kena karena kita masuk dalam kategori tadi mempekerjakan anak. Maka sekali lagi pertanyaan Pak Marulak tadi berpusat di key activities di sini. Kalau kita bicara model kanvas, aktivitas-aktivitas utamanya itu dipetakan. Ya. Termasuk juga tadi misalnya sudah membuat produk, dipetakan mana aktivitas yang bisa dikerjakan oleh siswa, mana aktivitas yang dikerjakan oleh karyawan yang profesional, itu dipetakan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi bagaimana desain bentuk teaching factory, karena guru biasanya identik dengan jam mengajar gitu ya Pak ya. Ya, ini kalau
swasta lebih fleksibel sebenarnya ya, karena kita bisa mengatur mereka dengan sistem yang ada. Toh kalau kita lihat sebenarnya di undang-undang atau peraturan saya lupa tentang jam mengajar, itu kan guru itu jam kerjanya juga 40 jam seminggu, Pak. 40 jam seminggu dengan istirahat 2,5 jam. Jadi 37,5 jam seminggu. Itu tertulis, saya lupa nomor berapa di peraturannya, tetapi ada seperti itu. Jam mengajarnya 24 jam minimal, maksimalnya kalau tidak salah 36 JP. Nah, dengan aturan itu kan bisa kita setting atau kita buat pengaturan jam kerja guru-guru, terutama yang guru-guru di kejuruan, dengan jam kerja 37,5 jam seminggu, jam mengajarnya 24 JP. Kalau 24 JP itu kalau kita jadikan 60 menit kan hanya berapa? Hanya sekitar 20 jam itu, Pak. Artinya masih ada slot waktu 17 jam seminggu, itu bisa membantu. Dan kalau di tempat kami, fungsi guru itu lebih seperti supervisor, Pak. Yang operatornya siapa? Ya siswa. Nah, kecuali nanti kalau siswanya libur, siswa libur dan sebagainya, ada pekerjaan, ya mohon maaf, ini Pak gurunya yang turun tangan di lapangan. Begitu Pak Marula. Ya. Baik, terima kasih Pak Fendi. Cukup menjawab ya Bapak Marula? Ya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Berhubung masih ada pertanyaan dan waktu kita masih memungkinkan, mohon izin ya Pak Fendi, kita buka satu termin lagi gitu? Bisa ya Pak? Boleh, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Trisna Supriyatna, SMKN 1 Padaherang. Pertanyaannya kurang lebih begini Pak, mohon gambaran lebih detail mengenai contoh aplikasi yang dijalankan di ADMI dalam paparan yang tadi disampaikan mengenai edukasi produksi di berbagai tahapan yang tadi dipaparkan. Kurang lebih begitu ya Bapak Trisna Supriyatna pertanyaannya. Ya, mohon tanggapannya Pak Fendi, monggo. Oke, mungkin kalau lebih detail mungkin nanti kapan waktu Pak Trisna bisa main ke Solo mungkin ya. Jadi kita bisa melihat lebih detail bagaimana proses di tempat kami. Saya rasa kalau detailnya tadi sudah banyak saya sampaikan juga, Bu Ning untuk moderator. Artinya di tempat kami sekali lagi edukasi dan produksi itu atau di teaching factory yang juga kami kembangkan itu menjadi satu begitu ya. Ya secara esensi sebenarnya apa yang dikerjakan anak-anak, apa yang dikerjakan oleh para siswa ini endingnya menjadi sebuah produk. Nah, tinggal sekali lagi berarti kita berkutat kalau sudah detail di sini adalah key activities-nya, gitu kan. Kalau kita kembali ke konteks kita di bisnis model Canvas, key activities kita, aktivitas kunci kita yang kita susun, yang kita buat bersama-sama. Nah, seperti yang pertanyaan Pak Marulak tadi, terkadang di mindset kita selama ini bahwa SMK itu atau guru itu ya hanya mengajar gitu ya. Nah, kalau di tempat kami atau kalau kita bicara teaching factory nanti, guru itu tidak hanya mengajar, tetapi dia juga seorang supervisor. Toh itu sekali jalan begitu kan. Dari kacamata seorang pendidik kita mengajar, dari kacamata melihat produk berarti kita mengawasi bagaimana balik lagi sebuah baut tadi jadi. Nah, itu kan tugasnya supervisor. Tugasnya seorang guru mendampingi siswa supaya pencapaian kompetensinya bisa terjadi. Nah, salah satu kita mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dengan cara dia berhasil membuat baut tadi. Kira-kira seperti itu, Pak Trisna, detailnya. Jadi kita mulai merubah mindset kita bahwa guru itu hanya mengajar. Produksi itu pekerjaan sampingan. Nah, ini mindsetnya mulai kita rubah bahwa mengajar dan mengawasi produksi itu satu kesatuan yang bersama-sama, begitu ya. Bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Begitu, Pak Trisna. Baik, cukup menjawab ya Pak Trisna. Nanti kapan-kapan Nanti kalau kurang detail bisa main ke Mikael ya Pak. Iya, betul. Ya Bapak, terima kasih Pak. Baik Pak Fendi, ini ada pertanyaan dari Ibu Moy Susanti, SMK TI Kartika Cendekia Purworejo. Ibu Moy Susanti, monggo pertanyaannya Ibu.
Ibu Moi Susanti, SMK TI Kartika Serendekia Purworejo. Kami tunggu pertanyaannya, Ibu. Oh. Baik, kita lanjut saja dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Mariono, SMK 15 Samarinda. Bagaimana memisahkan kos produksi dan kos pendidikan? Begitu ya Bapak Mariono pertanyaannya. Monggo Pak Fendi. Oke, terima kasih. Nah, ini tinggal kita bicaranya begini Pak Mariono. Apakah unitnya itu akan terpisah atau jadi satu? Begitu ya. Ya, semuanya sebenarnya bisa dihitung kalau kos produksi dan kos pendidikan itu. Tapi kalau kita bicara Tcek Factory yang terintegrasi dalam sebuah pembelajaran, itu nanti akan menjadi satu kos, satu biaya secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, mau memisahkan kos produksi dan kos pendidikan ini, model bisnis yang mau kita susun seperti apa dulu. Kalau kita mau jadi satu, terintegrasi, berarti kosnya juga akan terintegrasi. Karena pendapatannya nanti juga akan menjadi salah satu pendapatan dari sekolah tersebut. Ya. Dan misalkan saja beberapa hal ya, kalau saya beri contoh yang sederhana, kita belum jualan produk ini, kita hanya jasa pengerjaan saja, begitu. Artinya material kita dari customer. Ini lebih mudah kita melihatnya. Karena apa? Kita hanya membutuhkan kos listrik, mungkin kos SDM-nya kalau kita jadi satu ya kos SDM-nya tidak begitu tinggi, tapi kos SDM-nya karena yang mengerjakan siswa dan yang seorang supervisor atau kita sebutnya guru itu juga tidak begitu tinggi dibandingkan kita dengan membuat unit terpisah. Tetapi kalau kita sudah akan membuat unit terpisah, unit tersendiri, atau kalau bahasa saya tadi adalah unit produksi atau business center, ini harus dihitung tersendiri. SDM-nya pasti ada di situ. Kalau kita sudah declare unit produksi, mesinnya juga dipisahkan, disendirikan. Ini bisa kita hitung. Kita mau invest mesinnya berapa, ya, dan sebagainya. Atau kalau dari SMK 15 Samarinda mau kita pisahkan, ada orang yang khusus menangani tentang produksi sebagai backup, ini bisa diambilkan dari laboran atau teknisi. Nah, mindset ini juga yang mungkin juga pelan-pelan kita geser, Bapak Ibu. Laboran atau teknisi itu kan biasanya hanya membantu guru. Laboran itu tugasnya membantu menyiapkan bahan dan sebagainya. Teknisi itu menyiapkan mesin-mesin yang rusak dan sebagainya. Nah, sekarang kita optimalkan laboran dan teknisi ini sebagai backup ketika produksi. Maka ini harus diperhitungkan cost-nya. Dia masuk sebagai direct cost untuk kegiatan produksi. Ya. Sekali lagi penentuan mana cost produksi dan cost pendidikan kembali lagi ke bisnis model yang akan kita susun. Ya. Kalau terintegrasi jadi satu, ini mungkin tidak akan bisa kita pisahkan antara cost produksi dan cost pendidikan. Tapi kalau ini sudah kita split, bagiannya sendiri-sendiri, ini akan muncul nih, cost pendidikannya di area di sini, misalkan untuk guru dan sebagainya, itu masuk cost pendidikan, terus cost produksinya kalau sudah kita split, ini di laboran, teknisi, yang memang kita minta in charge secara khusus, bukan hanya membantu proses pendidikan untuk menyiapkan barang, tapi dia juga membantu proses produksi di sana. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan, misalkan nih ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus lembur dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau kita bicara SMK menghasilkan produk dan sebagainya, kita tuh punya keuntungan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya walaupun di situ ada risiko ya. Risikonya apa? Produk itu untuk belajar. Yang namanya produk untuk belajar, misalkan ada pesanan 10, bisa jadi yang jadi itu hanya 6 atau 7. Ya. Artinya tidak semuanya jadi, tidak semuanya lolos QC. Karena yang mengerjakan adalah siswa. Nah, ini juga harus mulai diperhitungkan. Diperhitungkan apa? Bukan hanya biaya operasional, tetapi biaya kerusakan dari barang yang akan dikerjakan. Ya. Reject-nya berapa persen, rework-nya berapa persen. Nah, ini harus dipetakan juga. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti berpikir cost structure, ketika itu masih dikerjakan siswa, harus diperhitungkan berapa persen nanti tingkat kerusakannya. Nah, ini pasti berbeda-beda. Setiap sekolah pasti berbeda-beda. Tergantung kemampuan atau sistem yang diterapkan seperti apa. Bagaimana nanti guru mulai mendampingi siswa dan sebagainya dalam mengerjakan. Tetapi itu harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah terima pekerjaan,
agak mepet, dikerjakan, ternyata yang dicek 30%. Ya, nggak nutup nanti biayanya. Nah, ini harus diperhitungkan semua. Begitu Pak Mariono, jawaban saya. Pak Mariono, apakah cukup menjawab Pak Mariono? Iya. Semoga cukup menjawab ya Pak ya. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhir sesi tanya jawab kita pada sesi pertama kali ini. Kalau saya bisa simpulkan secara singkat saja, pertemuan kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Fendi, kita bersama-sama mempelajari tentang BMC, 9 poin, customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Kita juga tadi telah mendengar bersama tantangan-tantangan yang ada dalam membina pendidikan di SMK Vokasi tentang keuangan, jadwal blok, bagaimana menjalin relasi dengan dunia industri, lalu bagaimana membentuk attitude siswa, dan juga tidak kalah menarik tadi ya, tidak dilupakan juga tentang pajak ya, Romo Richard ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita nanti akan break sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu sesi selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali pada pukul 13.01 bersama dengan narasumber Bapak Alfonsus Aristateva, Ibu Mufrikah, dan jumpa lagi nanti juga dengan Pak Fendi ya Pak ya. Ya, siap Bu Ning. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi pertama pada hari ini. Terima kasih atas dinamika diskusi pada pagi hari ini. Saya Helena mewakili PT Admibisdek dan IPIM mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu nanti jam 1. Pasti akan lebih menarik lagi ya nanti ya, Helena. Iya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.